70 bangunan ludes terbakar di Tambora. Aksi dua preman todong sajam ke pedagang nanas di Bekasi. Presiden Prabowo resmikan 80.000 koperasi Desa Merah Putih. Prostitusi pelajar didalangi oleh napi di Lapas Cipinang. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Arif. Selamat pagi Sally. Apa kabar pada pagi hari ini? Sehat dan juga semangat tentunya. Tentunya Arif, selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar agenda Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah Kabinet Merah Putih. Termasuk informasi seputar peristiwa yang terjadi dari seluruh penjuru tanah air akan kita hadirkan dalam Menyapa Indonesia Pagi. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Sally Siregar, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasinya di mana Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima penghargaan sebagai pemimpin visioner dalam program kerja. Dan penghargaan ini diberikan pada ajang Pimret Award 2025 yang digelar dalam rangkaian HUT kedua, Forum Pemimpin Redaksi Multimedia Indonesia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meraih penghargaan bergengsi sebagai pemimpin visioner dalam program kerja pada ajang Pimret Award 2025. Penghargaan diserahkan dalam acara malam puncak HUT kedua Forum Pemret Multimedia Indonesia yang digelar di Ballroom Hotel Aston, Serang, Banten. Mewakili Panglima TNI, Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristo Meisianturi menerima langsung penghargaan tersebut. Di bawah Komando Jenderal Agus Subianto, TNI dianggap sukses melakukan transformasi struktural, modernisasi alutsista, dan pembinaan SDM yang berkualitas. Tak hanya itu, program ketahanan pangan dan diplomasi pertahanan turut menjadi bukti nyata dedikasi TNI dalam mendukung pembangunan nasional. Forum Pemret menilai TNI sebagai institusi yang makin terbuka, adaptif, dan mampu memperkuat hubungan dengan rakyat. Momen ini juga menjadi bentuk apresiasi terhadap semua prajurit TNI yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi menjaga kedaulatan negara. Dari Serang, Banten, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dua pekerja bangunan yang tertimbun material longsor di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat akhirnya ditemukan. Satu korban ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan satu korban lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim evakuasi gabungan akhirnya berhasil menemukan dua korban insiden tanah longsor yang terjadi di kawasan Ranca Belut, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, pada Sabtu 19 Juli 2025. Korban bernama Chandra, 16 tahun, ditemukan dalam kondisi selamat pada pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Usep, 55 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pukul 10.30 waktu Indonesia Barat setelah tertimbun selama lebih dari 16 jam. Kedua korban diketahui merupakan tukang bangunan asal Garut dan Cianjur. Mereka tertimbun tanah longsor saat sedang bekerja lembur dalam proyek pembangunan pondasi. Sebelumnya tanah longsor dilaporkan terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Dua pekerja yang sedang berada di dalam galian sedalam 2,5 meter tertimbun material longsoran. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari sekitar 800 personil dari 19 lembaga dan organisasi, baik unsur pemerintah maupun relawan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal wisata mengangkut 53 penumpang terbalik usai dihantam badai hebat di Teluk Halong, Vietnam pada 19 Juli 2025. Akibatnya 38 penumpang dilaporkan meninggal dunia, 12 penumpang berhasil diselamatkan, dan beberapa penumpang lainnya masih dalam pencarian oleh tim penyelamat. Sebuah kapal wisata terbalik di Teluk Halong, Vietnam setelah diterjang badai Wipha. Kapal tersebut mengangkut 48 penumpang dan 5 awak kapal. Akibatnya sebanyak 38 penumpang meninggal dunia, sementara 12 penumpang berhasil diselamatkan dan beberapa lainnya masih dalam pencarian. Saat insiden terjadi, kapal sedang menjelajahi situs warisan dunia UNESCO di Teluk Halong.
Namun cuaca buruk mendadak menerjang dengan hujan es, petir, dan angin kencang, sehingga membuat kapal oleng dan terbalik sekitar 3 mil dari daratan di antara Honga dan Gunung Baito. Operasi penyelamatan melibatkan tim gabungan dari tentara, polisi, penyelam, dan relawan. Cuaca berkabut dan jarak pandang terbatas sempat menghambat evakuasi. Namun kapal berhasil diangkat ke permukaan. Sementara Perdana Menteri Vietnam Ham Minh Chin menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan menginstruksikan penyelidikan lengkap terkait penyebab kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan minibus yang menabrak 2 orang pejalan kaki saat melintasi trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru pada Minggu pagi 20 Juli 2025. Akibat kecelakaan tersebut, pemirsa, seorang korban mengalami luka serius, sementara 1 korban lainnya menderita luka ringan. Sebuah minibus yang dikemudikan oleh Aldi Nopriandi Siregar, warga Dumai, tiba-tiba hilang kendali dan menabrak 2 orang pejalan kaki di sisi kiri jalan. 2 korban tersebut merupakan pasangan suami istri, yaitu Leon Derestu 52 tahun dan Mardia Rubani 45 tahun yang saat itu tengah berolahraga pagi. Akibatnya Mardia mengalami luka serius pada kedua kakinya, serta luka di perut dan kepala, dan kini dirawat intensif di Rumah Sakit Syafira, Pekanbaru. Sedangkan suaminya mengalami luka lebih ringan di bagian kepala, tangan, dan kaki. Menurut keterangan pihak kepolisian, kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi kurang fokus saat berkendara. Saat ini pengemudi dan kendaraan telah diamankan unit laka Satlantas Polresta Pekanbaru untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pekanbaru, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya, pemirsa, di mana sebuah pesawat milik Delta Airlines terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Los Angeles pada Jumat pagi waktu setempat. Saat pesawat berhasil mendarat, petugas pemadam langsung menangani kobaran api di mesin kiri pesawat, sementara penumpang berhasil dievakuasi melalui pintu darurat tanpa menimbulkan korban luka serius dalam insiden tersebut. Sebuah pesawat Delta Airlines melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Los Angeles setelah mesin sebelah kirinya dilaporkan terbakar sesaat setelah lepas landas pada Jumat pagi waktu setempat. Pesawat dengan nomor penerbangan DL446 itu baru saja mengudara ketika pilot mengidentifikasi adanya kobaran api di salah satu mesinnya. Segera saja prosedur darurat diaktifkan dan pesawat kembali mendarat di LAX dengan selamat. Petugas damkar bandara langsung bersiaga di sekitar landasan untuk mengamankan kondisi pesawat dan memberikan penanganan pada bagian mesin yang terbakar. Evakuasi penumpang dilakukan melalui pintu darurat dan tidak ada korban luka serius yang dilaporkan dalam insiden ini. Otoritas penerbangan Amerika Serikat tengah menyelidiki penyebab insiden. Sementara maskapai telah memberikan penjadwalan ulang penerbangan dan fasilitas akomodasi kepada seluruh penumpang. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda deretan kios di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu pagi 20 Juli 2025. 1 korban berusia 22 tahun meninggal dunia setelah terjebak dalam kios yang terkunci saat sedang sakit. Kebakaran besar terjadi di kawasan kios Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu pagi. Peristiwa ini menghanguskan 6 kios dan 1 rumah dengan total luas objek terbakar mencapai 120 meter persegi. Kepala Seksi Operasi Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaiman, menyebutkan kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu kios sehingga api dengan cepat merembet dan membesar. Sebanyak 65 personil dan 13 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Terhitung 8 kepala keluarga dan 22 jiwa harus dievakuasi. 1 korban berinisial IW, anak pemilik kios berusia 22 tahun, tidak dapat diselamatkan karena dalam keadaan sakit dan terkunci di dalam kios. Warga sempat mencoba menyelamatkan korban, namun besarnya api dan kondisi pintu kios yang terkunci menjadi salah satu penghambat. Jasad korban saat ini sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Aura Deswita, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di rumah sekaligus tempat usaha laundry di wilayah Grogol Utara, Jakarta Selatan pada Minggu sore 20 Juli 2025. Api membakar habis rumah 2 lantai dan mengundang respon cepat dari belasan unit damkar untuk memadamkan api.
Api terlihat menghanguskan bangunan rumah 2 lantai, membakar kusen dan berbagai barang mudah terbakar lainnya. Sejumlah unit damkar telah diterjunkan untuk memadamkan api, bahkan warga setempat turut membantu proses pemadaman. Menurut laporan Comment Center Disgul Karmat DKI, sebanyak 16 unit dan 40 personel diterjunkan ke lokasi dalam membantu proses pemadam kebakaran tersebut. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan. Petugas masih berusaha menghentikan kebakaran yang berlangsung tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa ketika kebakaran ini terjadi. Dari Jakarta, Natania, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 70 bangunan ludes terbakar pada kebakaran yang menimpa warga RW 02 di Jalan Duri Utara 2, Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Akibatnya 100 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggalnya. Senin sore, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, meninjau lokasi kebakaran di RW 02, Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Pasca kebakaran yang menimpa permukiman warga, puluhan bangunan rumah terlihat ludes terbakar. Puing-puing sisa material bangunan masih berserakan di lokasi. Sejumlah bantuan bahan makanan mulai disalurkan ke warga korban kebakaran. Dalam peristiwa itu, 70 bangunan ludes terbakar. 100 kepala keluarga pun terpaksa mengungsi. Untuk sementara warga korban kebakaran mengungsi ke sekitaran RW yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran. Selain bantuan sembako dan makanan, Pemkot juga mendirikan posko pengaduan masyarakat yang melaporkan kehilangan dokumen kependudukan yang ikut terbakar dalam peristiwa itu. Jadi saya sudah cek lokasinya cukup luar biasa, parah. Mudah-mudahan perkesan baik ini saya dan teman-teman Pak Lurah, Pak Camat, termasuk juga Sudin terkait. Di sini saya hadirkan juga Sudin Sosial, PMI, Basnas untuk membantu yang segera bisa ditindaklanjuti. Yang penting keselamatan jiwa, keselamatan warga itu yang utama. Selanjutnya saya minta juga kepada Pak Lurah untuk mendata kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat di Kelurahan Duri Utara. Pak Gubernur juga memerintahkan kepada saya untuk segera mengecek, membantu terutama keselamatan jiwa dan menyelamatkan warga yang memang benar-benar membutuhkan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari petugas gabungan menemukan salah satu merek beras premium yang diduga oplosan yang dijual pedagang di Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dinas Perdagangan Bandung Barat pun akan melaporkan temuan ini ke kementerian terkait untuk segera ditindaklanjuti. Petugas gabungan dari Dinas Perdagangan dan Satreskrim Polres Cimahi melakukan sidak ke pasar tradisional Panorama Lembang. Sidak ini dilakukan pasca adanya temuan beras oplosan dari Kementerian Pertanian. Satu persatu toko pedagang yang menjual beras dilakukan pemeriksaan. Alhasil, petugas menemukan salah satu merek beras premium yang diduga oplosan. Atas temuan ini, Dinas Perdagangan akan melaporkannya ke kementerian terkait untuk ditindaklanjuti. Informasi dari Kementerian Pertanian, ada yang diduga beras oplosan, beras premium, dan gitu. Nama-nama produsen dengan merek yang ada, nanti saya kasih. Dan gitu. Jadi sekarang saya mengecek ke lapangan, ada nggak sih ya si merek dengan produsen yang nanti saya kasih jual. Dan ada ditemukan satu merek Sofia. Berapa toko? Ya? Ada di berapa? Dari 4 toko yang saya sampel, 1 toko. Apa? Untuk ditindaklanjuti atau enggak juga kan saya juga nggak punya kewenangan. Tentunya juga nanti pusat yang akan menginformasikan kan gitu. Saya sekarang turun ke lapangan dengan Bulog, dengan DKPP hanya men-tracking, mengecek ada nggak sih merek atau produsen yang nanti datanya saya kasihkan. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan 212 merek beras premium yang diduga adanya pengoplosan dan pelanggaran standar mutu. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengecam keras praktik pengoplosan beras yang merugikan rakyat dan pemerintah aparat hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Dan Prabowo menilai kasus ini sebagai kejahatan ekonomi serius yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara.
Presiden Prabowo Subianto mengecam keras praktik penipuan beras yang merugikan masyarakat. Dalam pidatonya saat penutupan Kongres PSI di Solo, Prabowo menyoroti pengoplosan beras biasa yang dijual dengan harga premium oleh oknum pengusaha. Prabowo langsung memerintahkan aparat hukum untuk bertindak cepat dan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku kecurangan tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan kejahatan ekonomi serius yang berdampak besar pada negara. Menurut laporan internal yang diterimanya, kerugian akibat manipulasi harga beras sangat signifikan. Presiden kemudian membandingkan kerugian itu dengan potensi manfaat jika dana dialokasikan untuk program sosial. Ia menilai tindakan ini bukan sekedar pelanggaran pasar, melainkan ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional. Banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya, yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat. Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1000 triliun itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa pemirsa di mana terekam kamera CCTV seorang pria menodongkan senjata tajam kepada pegawai toko grosir dan meminta 2 bungkus rokok. Inilah video detik-detik dua pria, salah satu diantaranya membawa senjata tajam jenis kapak masuk ke dalam toko kelontong dan mengancam pegawai toko yang sedang duduk di depan meja kasir. Pelaku yang memegang kapak meminta agar pegawai warung kelontong tersebut memberikan 2 bungkus rokok yang ada di etalase. Korban sempat menolak permintaan pelaku. Namun karena ancaman kapak, pegawai toko langsung memberikannya. Jumat siang, Andi Maulana, pegawai toko mengaku peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 3 lebih. Pelaku berjumlah 3 orang dengan mengendarai sepeda motor. 2 pelaku masuk ke dalam warungnya sementara 1 orang lainnya menunggu di luar. 1 pelaku yang masuk ke dalam warung membawa senjata tajam jenis kapak dan meminta paksa diberikan 2 bungkus rokok. Ya seperti di video yang telah viral itu. Kejadiannya seperti apa? Apakah mereka datang rame-rame ya toh? Ya, mereka cuma datang 2 kereta. Terus? Yang masuk ke dalam ini cuma 2 orang. Yang bawa kapak 1. Jadi di luar 1 orang. Terus habis itu yang bawa kapak itu minta rokok sama aku. Kejadiannya jam 3 kurang lebih 40. Dia minta rokok berapa bang? 1 bungkus atau apa? 2 bungkus minta. Akibat peristiwa tersebut, korban mengaku resah dan takut bila para pelaku kembali mendatanginya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah petani di Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi korban intimidasi oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Insiden tersebut diduga dipicu oleh klaim lahan perkebunan karet yang digunakan oleh petani untuk bertani. Inilah video amatir yang menjadi viral di media sosial. Tampak sekelompok orang tak dikenal mendatangi lahan garapan petani di Desa Muara II, Lebak, Banten. Dengan mengacungkan golok, mereka mengintimidasi petani dan merusak tanaman. Insiden terjadi saat sedikitnya 30 petani tengah bekerja di lahan perkebunan. Mereka tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam dan meminta para petani segera membubarkan diri. Tidak hanya mengancam,
Mereka juga merusak tanaman seperti pisang, singkong, dan kelapa. Bahkan 4 gubuk tempat berteduh yang dibangun petani dibongkar paksa. Saya lagi posisi menanam pisang, nah tiba-tiba datanglah segerombolan mereka ke sini. Pada nyerang, pada bagolok, gitu kan. Setelah itu mereka lari ke sini sampai ngerobohin saung. Di sini banyak juga yang diancam, ditakut-takutin pakai golok, gitu kan. Kurang lebih ada 100 orang ya Pak ya. Kurang lebih 100 orang. Mungkin kami ini dianggapnya mengganggu mereka mungkin gitu. Jadi mengganggu perkebunan karet ini. Yang dirusak mulai dari tanaman kami sampai saung. Kami ada 4 yang dirobohkan. Kemarin kami sudah melaporkan hal ini ke Polres. Bukan kali ini aja, udah berulang kali. Cuman waktu itu nggak terang-terangan mereka. Mungkin di malam hari atau di sore hari. Tapi nggak ada korban. Alhamdulillah korban nggak ada, cuman kami merasakan korban trauma aja. Harapan kami ya ditindak tegas oleh aparatur pemerintah. Kami harap ditindak tegas para premanisme yang ada di Indonesia ini. 2 orang petani dilaporkan mengalami trauma akibat peristiwa ini. Mereka terbaring lemas dan tak berani kembali ke lahan setelah diancam secara langsung menggunakan parang. Hingga saat ini petani belum mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian atas status lahan yang mereka gunakan untuk bertani. Warga mengharapkan adanya tindakan tegas dari pihak berwajib untuk menghentikan intimidasi terhadap petani kecil. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, 2 orang pria diduga anggota sebuah organisasi masyarakat di Kota Bekasi, Jawa Barat menodongkan senjata tajam kepada seorang pedagang nanas. Aksi itu terjadi setelah korban menolak memberikan dagangannya secara cuma-cuma. Insiden tersebut terekam kamera CCTV di sekitar lokasi. Inilah rekaman CCTV di sebuah gudang di Jalan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat 2 orang menggunakan sepeda motor mendatangi lapak seorang pedagang nanas di tepi jalan. Setelah berhenti, kedua pelaku yang disebut-sebut anggota ormas meminta 1 bungkus nanas secara paksa. Saat korban menolak, keduanya marah dan salah satu pelaku kemudian menodongkan sebilah pedang ke arah pedagang. Aksi premanisme ini terjadi pada 17 Juli 2025. Beruntung tidak ada korban luka dalam insiden ini, namun korban mengaku trauma dan ketakutan. Bang, bisa diceritain Bang, ini kan kemarin sempat ada pengancaman dari pria ya diduga ormas. Seperti apa Bang kronologisnya? Ya, dia kan 2 kali datang tuh Bang. Pertama datang minta nanas, terus saya keberatan ngasih 1 kantong nanas itu. Akhirnya cekcok biasalah gitu kan, adu mulut. Terus dia nggak terima mungkin ya, ngelarang-larang saya nurunin nanas juga di depan perumahan saya itu. Dan saya juga nggak terima. Akhirnya kan cekcok lagi tuh, terus dia pergi terus datang lagi selang kurang lebih 20 menit, datang lagi bawa golok itu Bang. Pasca kejadian, korban telah melaporkan insiden ini ke Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Pihak kepolisian saat ini tengah menyelidiki dan memburu para pelaku. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Aksi yang mengatasnamakan organisasi kembali berulah lagi, Arif, di mana memang kita ketahui ternyata ia menodongkan senjata kepada pedagang nanas dan meminta sebuah nanas ataupun 1 buah nanas secara cuma-cuma. Iya betul, memang kalau kita ketahui di mana memang aksi ini sudah meresahkan pedagang, di mana memang akhirnya pedagang merasa ketakutan dengan adanya keberadaan seorang organisasi tersebut. Kita berharap bahwasanya memang sebuah organisasi yang memang meresahkan masyarakat ini dapat diatasi, terlebih memang pedagang sudah melaporkan ini kepada pihak berwajib. Dan kita berharap pihak terkait segera melakukan penanganan, dan kalau kita melihat bagaimana langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu yang dengan tegas ingin memberantas terkait aksi-aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas-ormas, ini lagi-lagi demi kepentingan masyarakat, kenyamanan juga dan juga keamanan. Dan kita berharap juga ini juga menjadi perhatian bagi seluruh ormas ataupun oknum-oknum yang mengatasnamakan ormas agar tidak melakukan aksi premanisme, karena lagi-lagi ini sedang menjadi perhatian dari pemerintah. Betul, dan kita berharap bahwa memang masyarakat yang memang merasa dirugikan dengan keberadaan ormas tersebut bisa langsung melapor, pastinya dari pihak kepolisian akan terus bertindak.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar kembali mengamankan satu tersangka DPO kasus penjual bayi Lee Siluan alias Lili yang berperan sebagai agen di Indonesia. Pelaku diamankan petugas gabungan dari Polda Jabar dan juga Imigrasi Soekarno-Hatta. Lili yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat baru tiba dari Singapura. DPO Sindikat Penjualan Bayi Internasional Lee Siluan alias Lili ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat baru tiba dari Singapura. Diketahui sebelumnya, Lee Siluan alias Lili sempat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO beserta dua tersangka lainnya yakni WT dan YY. Lee Siluan alias Lili adalah pelaku utama atau dalang dalam kasus penjualan 25 bayi ke Singapura. Sindikat ini sudah beroperasi sejak tahun 2023. Bayi-bayi tersebut dijual dengan harga bervariasi antara 10 juta rupiah hingga 16 juta rupiah. Modus operandi sindikat ini dimulai dari mencari calon bayi. Setelah lahir, bayi tersebut dipindahkan ke Pontianak. Jadi malam ini kita menerima penyerahan dari rekan-rekan kita imigrasi. Tersangka atas nama Lee Siluan, ya, ini merupakan tersangka utama kita yang memang kita cari. Ini merupakan tersangka utama sindikat perdagangan bayi. Jadi yang bersangkutan baru pulang dari Singapura, kemudian diamankan oleh rekan-rekan dari imigrasi. Nah, total kita semua ada 14 tersangka yang sudah kita amankan. Berarti ada 2 ya, kita ada 2 DPO lagi dan kemungkinan kita masih akan bertambah tersangka. Bisa dibilang ini pimpinan daripada sindikat. Tersangka semuanya warga negara Indonesia. Nah, sementara kita masih mencari. Yang bersangkutan tinggal di Jakarta. Dia kebetulan sehingga karena kita sudah minta pencekalan sehingga kita menerima pencekalan dari kerja. Ya, kemungkinan sangat mungkin dan kita sudah menelusuri tersangka-tersangka baru yang utama dari Pontianak. Kita sudah ke sana untuk melakukan penggeledahan, kemudian juga melakukan pencarian tersangka lain dari dokumen-dokumen yang akan Dengan ditangkapnya Lee Siluan alias Lili, tersisa 2 DPO lainnya yang masih berkeliaran, yakni YY alias Yuyun sebagai perekrut bayi dan juga WT atau Wiwit sebagai perantara. Kini pihak kepolisian dari Polda Jabar terus berkoordinasi dengan Interpol terkait keberadaan 25 bayi yang juga sudah dijual dan berada di Singapura. Pihaknya juga akan menelusuri aliran dana dari sindikat penjualan puluhan bayi tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya jumlah pelaku. Sebelumnya, bayi yang diperdagangkan ke negara Singapura oleh sindikat penjual bayi yang diungkap di Krimum Polda Jabar, sebagian besar sudah resmi berpindah ke warganegaraan. Hal tersebut setelah dilakukan penyelidikan mendalam di mana menurut Ditreskrimum Kombes Pol Surawan, timnya sedang memastikan berapa banyak bayi yang berpindah ke warganegaraan. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, kontributor Simpo TV, melaporkan. Seorang narapidana di Lembaga Permasyarakatan Cipinang kelas 1 Jakarta Timur ketahuan mengendalikan jaringan prostitusi anak berkedok Open BO. Korban adalah pelajar di bawah umur yang dijual melalui grup Telegram. Ditres Cyber Polda Metro Jaya mengungkap modus perdagangan anak berkedok jasa Open BO dengan korban anak di bawah umur. Pelakunya berinisial AN, pria 40 tahun yang ternyata masih menjalani hukuman di dalam lapas Cipinang, Jakarta Timur. Polisi menyebut pelaku mengakses Telegram dan mengelola grup bernama Open BO Pelajar Jakarta dari balik penjara. Melalui grup itu, AN merekrut remaja perempuan untuk melayani pria hidung belang. Aksi AN terungkap saat polisi melakukan penyamaran di sebuah hotel di wilayah Keramat Bela, Jakarta Selatan. 2 remaja perempuan masing-masing berusia 16 tahun diamankan bersama bukti transaksi sebesar 3 juta rupiah. Di waktu yang sama, polisi langsung menggerebek kamar AN di lapas Cipinang dan menyita 3 unit ponsel yang digunakan untuk mengakses grup prostitusi. Tentang kronologi pengungkapan kasus perdagangan anak secara online. Terhadap kasus ini kami telah mengamankan, mengungkap 1 orang pelaku perdagangan anak atas nama inisial AN. Mohon maaf untuk tidak bisa kami hadirkan karena yang bersangkutan merupakan narapidana yang masih ada menjalani hukuman di lapas Cipinang.
Jadi AN ini adalah narapidana yang juga telah menjalani hukuman dengan tindak pidana yang sama, yang sebelumnya juga melakukan perdagangan orang terhadap anak dan divonis 9 tahun, sudah melaksanakan hukuman selama 6 tahun. Tersangka AN dijerat 5 pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang ITE, KUHP baru, hingga Undang-Undang Perlindungan Anak dan TPPO. Polisi mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap perdagangan anak di ruang digital. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Peristiwa yang sangat miris di mana prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur terjadi di dalam lapas yang dikendalikan oleh napi yang ada di dalam lapas menggunakan handphone dan juga aplikasi Telegram. Kita berharap ada perhatian dan juga tindakan serius dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini mungkin kepolisian dan juga pihak lapas, agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Terlebih ini melibatkan anak di bawah umur. Betul, memang saat melakukan penyelidikan ternyata polisi menemukan banyak sekali anak di bawah umur, terutama pada usia 16 tahun, dan ternyata banyak sekali handphone yang digunakan oleh pelaku tersebut untuk melakukan aksi tersebut. Kita berharap bahwasanya memang pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan agar memang nantinya kasus seperti ini, Arif, tidak terulang kembali. Terlebih ini memang melibatkan anak di bawah umur. Benar sekali. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah pada Minggu 20 Juli 2025. Pertemuan ini menegaskan hubungan harmonis antara pemimpin nasional serta kesinambungan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Pertemuan dua tokoh bangsa ini berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Tiba di lokasi, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Jokowi dan Iriana yang telah menanti di depan pintu gerbang kediaman. Momen keakraban tergambar jelas saat keduanya bersalaman serta berbincang hangat sejenak sebelum melanjutkan pertemuan di dalam rumah. Suasana cair dan penuh kehangatan turut diperkuat dengan kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mendampingi. Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto. Usai pertemuan sekitar 1 jam, Presiden Prabowo memberikan keterangan pers kepada awak media. Kepala negara menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung dalam suasana santai, membahas berbagai hal secara umum, terutama hasil kunjungan luar negeri terakhir. Pertemuan ini menunjukkan hubungan baik yang terus terjaga antara Presiden Prabowo dan Jokowi dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat di tengah dinamika global. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan-pembicaraan di Prancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi. Dan banyak berharap coklat dari kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 Jokowi dan membahas hasil perjalanan kenegaraan ke beberapa negara. Pertemuan hangat itu membahas isu terkini dan juga menegaskan komitmen Indonesia dalam menjalin persahabatan global.
Presiden RI Prabowo Subianto mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menjalin silaturahmi dan menyampaikan hasil kunjungan kenegaranya ke beberapa negara, termasuk Arab Saudi, Brazil, Belgia, dan Perancis. Kedatangan Prabowo pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat disambut oleh Jokowi dan Irana, didampingi juga oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan berlangsung hangat dan membahas berbagai isu terkini serta capaian selama 15 hari perjalanan diplomatik Prabowo. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa posisi Indonesia semakin dihargai di mata dunia dan terus memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama internasional. Cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Ya, alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus. Mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Selain Jokowi dan Iriana, pertemuan juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Mereka bersama-sama membahas langkah strategis untuk memajukan posisi Indonesia secara global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo ke kedai bakmi Bu Citro Solo 1 disambut hangat oleh pengunjung dan juga juru masak. Mereka merasa bangga dan senang bisa bertemu langsung dengan Presiden yang dinilai ramah dan juga merakyat. Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke kedai bakmi Bu Citro Solo 1 bersama Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran Menteri dan Wakil Menteri meninggalkan kesan mendalam bagi para pengunjung hingga juru masak. Salah satu pengunjung, Yati, mengaku terkejut sekaligus senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo yang dinilainya ramah dan dekat dengan rakyat. Ya, menurut saya orangnya cukup ramah, baik. Maulah dekat-dekat, ya namanya kita rakyat ya. Nanti dia masuk, saya kasih salam. Dia tetap kasih salam. Masih mau gitu. Nah, biasa sosok yang humble. Nggak nyangka. Sama sekali nggak nyangka. Terlambat 5 menit aja kita nggak bisa masuk. Senang nggak Bu rasanya Bu? Iya, senang banget. Pasangan Feni dan Teddy yang juga sedang menikmati makan di lokasi menyambut momen itu sebagai kejutan menyenangkan yang tak mereka lupakan. Kehadiran Presiden membuat suasana kedai semakin istimewa. Bersangka-sangka nggak kalau tiba-tiba? Enggak, sama sekali tidak menyangka kalau ketemu Bapak Presiden. Ada kongres PSI, Pak Presiden mau datang tahu. Gimana perasaannya bertemu dengan Pak Presiden pertama kali? Ya sangat senang lah. Senang sekali. Senang sekali bisa ketemu langsung dengan Presiden Bapak Prabowo dan juga mantan Presiden Bapak Jokowi. Tidak hanya pengunjung, momen berkesan juga dirasakan juru masak Eni yang merasa bangga bisa memasak langsung untuk Presiden dan berharap Prabowo sukses memimpin bangsa. Pemilik kedai, Joko dan Sulis, turut berterima kasih atas kunjungan yang dinilai sebagai kehormatan besar. Langsung dipersiapkan gitu, suka, mendadak. Ya gembira juga datang Bapak Presiden. Ya semoga Pak Prabowo sukses intinya, kedepannya tambah maju, tambah sukses di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa posisi Indonesia di mata dunia semakin kuat, dibuktikan dengan banyaknya undangan dari negara lain untuk ikut perayaan nasional. Ia bangga TNI tampil di Parade Bastille Day Prancis yang menjadi sejarah pertama bagi Indonesia di Eropa. Dalam pidatonya di Kongres Partai Solidaritas Indonesia pada 20 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa posisi Indonesia di kancah internasional semakin kuat dan dihargai. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya undangan dari berbagai negara yang meminta Indonesia untuk berpartisipasi dalam perayaan Hari Nasional mereka. Prabowo menyampaikan kebanggaannya atas penampilan Tentara Nasional Indonesia dalam Parade Militer Hari Nasional Prancis Bastille Day pada 14 Juli 2025. Kepala negara mengapresiasi disiplin dan penampilan para prajurit yang turut serta dalam parade tersebut. Menurutnya, ini merupakan pencapaian bersejarah pertama kali bagi Indonesia di Eropa. Sudah lihat kemarin 14 Juli, tentara Indonesia mimpin defile dalam Hari Nasionalnya Prancis. Pertama kali dalam sejarah di Eropa, ya kan? Negara asing membuka defile, dikasih tempat terhormat di paling depan. Luar biasa. Tapi yang membanggakan anak-anak kita kemarin barisnya boleh juga. Benar nggak? Sudah lihat nggak? Sudah lihat? Barisnya oke. Bangga saya sebagai mantan prajurit. Tidak memalukan anak-anak kita yang kemarin itu di Prancis. Repotnya sekarang banyak negara minta. Bisa nggak Indonesia hadir di Hari Nasional kami? India sudah minta, Prancis minta, sekarang Pakistan minta. Keberhasilan ini pun memicu minat negara lain yang kini ingin mengundang Indonesia untuk ikut serta dalam perayaan nasional mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Arif dan pemirsa, kita ketahui bahwasanya Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara, di mana salah satunya kita ketahui adalah di Prancis. Ini mengikuti perayaan nasional yaitu Bastille Day 2025. Kita ketahui bahwasanya ternyata barisan tentara Indonesia ini ikut di barisan pertama paradenya, dan ini menunjukkan bahwasanya memang Indonesia sebagai negara yang penting dan dihormati oleh bangsa lainnya. Benar sekali, dan dalam rangka perayaan Bastille Day tersebut yang menandai Hari Nasional dari Prancis, ini juga sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Prancis yang memasuki usia 75 tahun. Dan itu pemerintah Prancis memberikan undangan khusus kepada TNI dan juga Presiden Prabowo Subianto untuk menyaksikan langsung parade dari Bastille Day tersebut. Dan bahkan ada bocorannya juga dari Presiden Prabowo Subianto bahwa ada banyak negara yang sebenarnya mengundang secara khusus TNI untuk juga tampil dalam parade-parade kenegaraan di negara lain. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata Indonesia di mata dunia adalah seorang negara yang kuat, dan ini menjadi suatu kehormatan dan suatu kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia pasti. Benar sekali. Dan ini juga ada ungkapan dari Raja Charles III yang mengirim surat pribadi kepada Presiden Prabowo yang menginspirasi penyerahan 90.000 hektar lahan di Aceh untuk perlindungan gajah. Keputusan tersebut disampaikan dalam penutupan pidato Kongres PSI sekaligus menjadi bentuk nyata komitmen terhadap pelestarian satwa langka di Indonesia. Presiden Prabowo membuka cerita dalam pidatonya saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo Minggu 20 Juli dengan kisah tentang keputusan besar yang ia ambil untuk perlindungan lingkungan. Ia mengumumkan telah menyerahkan 90.000 hektar lahan hutan tanaman industri miliknya di Aceh yang selama ini dikelola secara pribadi untuk dijadikan habitat perlindungan gajah. Prabowo mengisahkan bahwa keputusan ini bermula dari permintaan sekelompok pemerhati lingkungan yang mengajukan sebagian kecil lahan untuk konservasi. Meski awalnya ia menolak bukan karena enggan membantu, justru ia memutuskan memberikan lebih banyak dari yang diminta. Kisah tersebut kemudian terdengar hingga ke Inggris dan mendapat perhatian Raja Charles III yang mengirimkan surat pribadi kepadanya. Karena menghargai kepedulian Raja Charles terhadap konservasi alam, Prabowo pun menambah luas lahan yang diserahkan. Saya didatangi, dikirim utusan ke saya oleh kelompok pencipta atau konservasi alam, World Wildlife Fund, WWF. WWF ini pembinanya Raja Charles III, salah satu pembina.
Jadi utusan datang ke saya. Mereka tahu bahwa saya sebagai pengusaha. Sebelum saya masuk politik, saya pengusaha. Saya punya HTI, konsesi HTI di Aceh. Dipercaya kepada saya cukup besar, itu 98.000 hektar di daerah Takengon, Aceh. Kemudian WWF ini bertanya, bersediakah saya memberi dari 98.000 hektar itu diserahkan kepada mereka untuk dikelola menjadi kawasan perlindungan gajah. Mereka ajukan 10.000 hektar. Datang utusan itu dan langsung saya tolak. Saya tidak setuju. Tidak akan saya kasih 10.000 hektar untuk kawasan gajah tersebut. Saya akan kasih 20.000 hektar. Jadi kaget mereka itu. Si utusan kembali ketemu mereka-mereka ini, aktivis WWF, setelah menghadap saya, dan dia ulangi, saya punya apa ya, tadi presiden tolak ya, nggak dikasih 10.000, kecewa mereka mukanya, tapi dikasih 20.000, wah mereka cerah gitu. Kemudian cerita ini sampailah ke Raja Charles III di Inggris, karena beliau sangat concern terhadap perlindungan alam dan satwa, flora dan fauna. Beliau tulislah surat ke saya, diantar oleh duta besar Inggris. Di ruangan saya di Istana Merdeka, si duta besar Inggris menyampaikan surat dari raja. Ya, menyampaikanlah terima kasih atas dukungan saya dan sebagainya. Begitu saya baca surat dari Raja Charles, saya sampaikan ke duta besar, memang dari konsesi yang saya kuasai, saya serahkan 20.000 hektar. Tapi karena surat dari Raja Charles ini, saya ambil keputusan sekarang, saya serahkan 90.000 hektar untuk kawasan perlindungan. Saya sisakan 8.000. 90.000 saya putuskan, jadi tadi itu slide-nya salah gitu ya. Sudah 90.000 kita serahkan. Nanti diproses ya. Mensesnek dan Menteri Kehutanan. Dalam pidatonya, Kepala Negara juga menyinggung bahwa simbol gajah yang digunakan PSI mencerminkan komitmen terhadap pelestarian satwa. Prabowo menegaskan pentingnya menjaga populasi gajah Sumatera yang kian langka, serta berjanji memberi perhatian khusus pada kawasan konservasi Waikambas. Ini saya jelaskan karena saudara telah memilih gajah sebagai lambang saudara. Berarti semua kader PSI harus jadi aktivis melindungi gajah. Karena gajah masih terancam. Mereka diburu untuk gadingnya. Walaupun sudah dilarang. Kemudian habitat mereka semakin terjepit. Kalau tidak salah di seluruh Sumatera bagian utara mungkin sekarang tinggal 700 gajah mungkin. Ada beberapa ratus lagi di Lampung, di Waikambas, ya orang Lampung ya.
Waikambas. Dan Waikambas pun akan saya kasih perhatian khusus. Di Waikambas lebih luas, sudah menjadi taman nasional 120.000 hektar ya. Jadi saya terima kasih saudara milik gajah sebagai simbol. Dan itu pun juga pinter juga, jadi saya agak ada titik lemah kalau menghadapi PSI sekarang ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program MBG sudah menjangkau lebih dari 6 juta penerima dan mendapat perhatian internasional. Dan Prabowo optimis program ini akan terus berkembang, menargetkan 20 juta penerima manfaat pada Agustus 2025 untuk mendukung kesehatan dan juga pemerataan sosial. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis mendapat perhatian internasional dan dibahas dalam berbagai forum kenegaraan di luar negeri. Program ini yang menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, berjalan lancar dan mendapat sorotan positif dari banyak negara. Pada Juli 2025, MBG telah menjangkau lebih dari 6 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Prabowo optimis angka ini akan terus meningkat dan menargetkan 20 juta penerima pada akhir Agustus 2025. Di mana-mana saya didatangi di luar negeri, program-program kita dibahas di luar negeri. Program makan bergizi gratis dibahas di luar negeri. Belum pernah ada program yang semasif kita. Sekarang bulan Juli ini sudah sampai penerimaan manfaat 6 juta anak lebih dan ibu-ibu yang hamil. Insya Allah bulan Agustus akhir akan mencapai 20 juta lebih. Bahkan sasaran kita siapa tahu bisa mencapai di atas 25 juta pada bulan Agustus. Program MBG merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah gizi buruk, menciptakan generasi sehat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini juga menjadi langkah penting dalam pemerataan sosial dan pembangunan manusia sejak usia dini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Program makan bergizi gratis adalah program utama dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita ketahui bahwasanya ternyata per Juli 2025 sudah ada 6 juta penerima manfaat yang memang sudah merasakan enaknya dan nikmatnya program makan bergizi gratis. Kita ketahui ternyata banyak respon positif dari masyarakat, dari para anak dan juga orang tua yang memang ternyata program ini membantu mereka dari segi ekonomi. Karena memang kita ketahui ternyata banyak loh di Indonesia yang memang ada kekurangan gizi, bahkan juga terkena penyakit stunting. Kita berharap bahwasanya ternyata program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Benar sekali, dan kalau kita melihat bagaimana pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan akan ada 20 juta penerima manfaat dari program MBG ini, mengingat ini juga menjadi salah satu komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan tentunya juga kalau kita melihat programnya yang sudah berjalan, ini bukan hanya terkait dengan memberikan makanan bergizi untuk anak-anak, tapi juga ini membantu perekonomian karena untuk penyediaan makanannya, kemudian bahan-bahannya, ini juga melibatkan dari pergerakan ekonomi lokal. Betul, kita berharap bahwasanya program makan bergizi gratis ini tidak hanya dijalankan per tahun ini, namun nanti 5 tahun ke depan untuk pemerintahan Prabowo Subianto dapat berjalan dengan baik dan pastinya angka stunting di Indonesia akan terus menurun ya. Benar sekali. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.000 koperasi Desa Merah Putih yang mulai beroperasi di seluruh Indonesia. Program ini menjadi tonggak kemandirian ekonomi rakyat hasil kolaborasi lintas kementerian dan BUMN. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih pada Senin 21 Juli 2025. Acara peluncuran simbolis digelar di Kopdes Merah Putih Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, dari total 81.140 koperasi yang telah terbentuk, sebanyak 80.048 diantaranya telah berbadan hukum. Pemerintah juga menyiapkan 103 koperasi percontohan sebagai model operasional. Kopdes Merah Putih dirancang menjadi unit usaha desa terpadu yang mencakup gerai sembako, layanan obat murah, klinik, simpan pinjam, dan pengelolaan logistik. Koperasi ini juga berfungsi menyalurkan bantuan pemerintah seperti PKH, gas, dan pupuk subsidi. Landasan hukum program ini berujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang diperkuat dengan Impres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi. Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat. Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN, serta menjadi tonggak menuju sistem ekonomi rakyat yang berkelanjutan dan berbasis gotong royong. Konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat, sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, dia bikin itu PT. Ya, dia bikin holding, dia bikin incorporated, dia bikin limited liability company, dia bikin corporation, dan bla bla bla. Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. 80.000 koperasi ini adalah suatu upaya untuk kita memperpendek rantai distribusi, rantai aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat. Obat-obat yang penting bagi rakyat, rakyat kecil, rakyat yang ekonominya masih lemah, mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau. Peluncuran ini dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Menteri Koperasi Budi Ari, serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut sebanyak 80.081 koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah resmi terbentuk. Dan Zulhas menyebut puluhan ribu koperasi tersebut sudah sah secara hukum. Zulhas menyebut koperasi ini memanfaatkan sejumlah aset desa yang sudah ada maupun yang sudah tak terpakai. Selain itu, potensi-potensi yang ada di setiap desa juga dimanfaatkan.
Kemudian, Sulhas juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perintah dalam program ini. Dia menegaskan, program ini para menteri kompak bekerja sama. Peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dan hari ini secara hukum sudah terbentuk sebanyak 80.081 koperasi. Alhamdulillah, hari ini Presiden Republik Indonesia, saudara-saudara, membuat sejarah baru bagi perjalanan bangsa Indonesia. Kita tidak hanya memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-78 bersama Dekopin, tetapi hari ini kita melahirkan wajah baru koperasi Indonesia, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Peluncuran kelembagaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi tonggak awal dalam gerakan baru Koperasi Indonesia yang modern, efektif, digital. Bapak Presiden yang kami hormati, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Bapak Presiden telah memberikan arahan yang tegas kepada kami. Kita tidak boleh bergantung kepada impor pangan. Kita harus berdaulat. Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan konsep koperasi adalah alat untuk orang-orang yang lemah. Dan menurutnya orang-orang yang kuat secara ekonomi tidak akan mau menjadi anggota koperasi dan justru mendirikan perusahaan PT atau holding. Ya, semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus, manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan sekitar 80.000 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih secara serentak di Klaten, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih menjadi harapan besar bagi seluruh pihak agar betul-betul bermanfaat, terutama dalam membangun Indonesia melalui desa-desa. Ia pun berharap peluncuran Kopdes Merah Putih ini dapat memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, kita berharap Koperasi Merah Putih ini bisa menumbuh kembangkan ekonomi di bawah yang sebetulnya kan growth nasional itu ditopang. Pengungkitnya adalah dari pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kalau emang mau membangun Indonesia dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran, ya desanya harus dikasih empowering, daerahnya harus dikasih empowering. Ya, seperti Koperasi Merah Putih ini harapan besar kita bisa betul-betul bermanfaat berbagai hal, off-taker daripada hasil bumi, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di masyarakat, tapi tidak sesimpel itu, nanti akan berhadapan dengan yang existing. Ya, kalau kita mau ngambil hasil bumi kita, apakah yang selama ini mengambil mereka juga akan mati perusahaannya? Nah, ini kan harus duduk bareng ya dengan yang sudah berjalan seperti sekarang. Ya, semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus, manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan konsep koperasi adalah alat untuk orang-orang yang lemah. Menurutnya, pemirsa, orang-orang yang kuat secara ekonomi tidak akan menjadi anggota koperasi dan justru mendirikan perusahaan PT atau holding. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peluncuran kelembagaan 8.000 koperasi desa, Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah pada Senin pagi. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menjelaskan konsep dari koperasi. Prabowo menganalogikan koperasi seperti batang lidi. Satu lidi tidak akan kuat, tetapi ratusan lidi bisa menjadi kuat. Gabungan orang yang lemah ini kemudian bersatu menjadi kekuatan, dan itu sama seperti konsep koperasi. Presiden mengatakan konsep koperasi tidak disukai oleh pemodal besar karena dianggap sebagai saingan. Menurutnya hal itu sama dengan negara-negara tertentu yang tidak suka melihat negara baru yang akan bangkit.
Dirinya menjelaskan koperasi merupakan sarana untuk kaum lemah dalam memerdekakan diri secara ekonomi. Mereka yang kuat, lanjut dia, membuat perseroan terbatas hingga limit liability. Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Jadi kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat, sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, dia bikin itu PT. Ya, dia bikin holding, dia bikin incorporated, dia bikin limited liability company, dia bikin corporation dan bla bla bla. Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan semua masyarakat Indonesia sudah mengerti konsep tersebut. Semuanya pun telah berusaha membangun koperasi sejak ratusan tahun lalu. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Arif dan pemirsa, kita ketahui baru saja pada hari Senin 21 Juli 2025, Presiden Indonesia Prabowo Subianto ini telah meresmikan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, di mana memang ini menjadi tonggak utama untuk meningkatkan ekonomi di tingkat desa. Bahkan memang kita ketahui target dari Prabowo Subianto adalah 80.000 desa, dan ternyata ada 80.081 koperasi desa Merah Putih yang memang sudah resmi dan sudah berbadan hukum. Kita berharap bahwasanya memang Kopdes ini menjadi salah satu tonggak utama untuk meningkatkan ekonomi desa, di mana memang kalau kita ketahui ternyata masyarakat desa sudah banyak sekali yang ingin sekali menjadi pengelola koperasi tersebut, dan kita ketahui ini menjadi sejarah dalam Indonesia karena memang ternyata Kopdes ini melibatkan berbagai kementerian dan juga BUMN. Benar sekali, dan kalau kita melihat bagaimana sejarah pendirian koperasi dulu ada Bapak Muhammad Hatta yang diakui sebagai Bapak Koperasi Indonesia, dan kali ini Presiden Prabowo Subianto ingin menghidupkan kembali koperasi di desa-desa sebagai langkah untuk memajukan perekonomian desa. Salah satunya adalah untuk memangkas rantai distribusi dari desa, kemudian misalkan dari petani agar tidak terlalu panjang distribusinya, pun juga dari kota kemudian agar bisa dijual melalui koperasi tersebut. Lagi-lagi ini untuk menghidupkan ataupun memajukan perekonomian yang ada di desa. Betul, dan Arif, kita lanjutkan informasinya di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung apel akbar komando kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam yang digelar di Stadion Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Dan dalam kegiatan yang dihadiri ribuan anggota Kokam ini dilakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk memperkuat sinergitas Polri dan juga pemuda Muhammadiyah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah 2025 dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang berlangsung di Stadion Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 23.000 lebih anggota Kokam mengikuti apel, sekaligus menjadi momentum penandatanganan MOU sinergi antara Polri dan Pemuda Muhammadiyah dalam bidang usaha pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam pernyataannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan, kerjasama Polri dan Pemuda Muhammadiyah di bidang pertanian merupakan langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kapolri menjelaskan sinergitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan para petani, serta menjadi implementasi nyata dalam mendukung program Asta Cita yang dicanangkan pemerintah. Kokam dan Polri membuat MOU dalam rangka mendukung program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto di dalam misi Asta Citanya, bahwa dalam situasi global yang saat ini tentunya menimbulkan implikasi dampak terhadap masalah pangan, masalah energi, masalah ekonomi, dan tentunya juga menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Hari ini Kokam membuat MOU untuk mendukung program ketahanan pangan yang saat ini memang sedang dicanangkan oleh Polri sebagai bagian dari upaya kita untuk mendukung hal tersebut dengan menanam lahan jagung 1 juta hektar. Dari Yogyakarta, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana kebakaran melanda KMP Barcelona VA di perairan Talise, Minahasa Utara saat berlayar menuju Manado dari Kepulauan Talaut pada Minggu siang. Dan TNI bertindak cepat dengan mengerahkan 4 unit RIP atau perahu karet dari Pekangdam 13 Merdeka dan prajurit Sadik 4 Kodik Latal yang sedang berlatih di sekitar wilayah. Kebakaran melanda kapal motor penumpang Barcelona VA saat sedang berlayar dari pelabuhan Melongwane menuju Manado Minggu siang. Api mulai berkobar sekitar pukul 13.50 WITA saat kapal berada di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara. Insiden ini memicu kepanikan para penumpang. Sebagian dari mereka nekat meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri. Beruntung, sejumlah kapal nelayan di sekitar lokasi segera memberikan pertolongan. TNI juga turut bertindak cepat dengan mengerahkan 4 unit RIP atau perahu karet dari Bekangdam 13 Merdeka dan prajurit Sadik 4 Kodik Latal yang sedang berlatih di sekitar wilayah. 2 unsur kapal perang milik TNI AL, KRI Pari 849, dan KAL Tedung Selar juga dilibatkan untuk memperkuat proses pencarian dan evakuasi. Dari Sulawesi Utara, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda KMP Barcelona VA di perairan Talise, Minahasa Utara saat berlayar menuju Manado dari Kepulauan Talaut pada Minggu siang. Dan TNI bertindak cepat dengan mengerahkan 4 unit RIP atau perahu karet dari Bekangdam 13 Merdeka dan prajurit Sadik 4 Kodik Latal yang sedang berlatih di sekitar wilayah. Insiden tersebut terjadi di perairan Talise dan menyebabkan puluhan penumpang kapal meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri. Api dikabarkan tiba-tiba muncul dan menyebabkan asap tebal di dalam kapal. Para penumpang langsung bereaksi dengan meloncat ke laut tanpa menunggu arahan. Sekitar 1 jam penumpang bertahan di permukaan laut sebelum tim SAR tiba dan melakukan proses evakuasi. Berdasarkan data sementara yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, terdapat 280 penumpang di dalam kapal, di mana 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Dalam proses evakuasi dan pencarian korban, Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado mengerahkan KN SAR Bima Sena, Rigid Inflatable Boat atau RIB, Rubber Boat, dan tim rescue. Sebanyak 50 orang penumpang dilaporkan selamat dan dievakuasi ke darat. Selain korban selamat, terdapat 3 orang meninggal dunia, yaitu Asna Lapae 50 tahun, Zakaria Tindiulung, dan Juliana Humolotai 40 tahun. Ketiganya adalah pasien asal Kepulauan Talaut yang seharusnya dirujuk ke RSUP Kando di Manado. Namun penyebab kebakaran masih belum diketahui dan menunggu penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Ketua DPR RI Dasko meminta Komisi 5 DPR RI berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengecek sejumlah permasalahan kecelakaan kapal laut yang belakangan kerap kali terjadi.
Dan saat ditanya mengenai adanya usulan pencopotan Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Dasko mengatakan pihaknya belum bisa mendorong pemberian sanksi tersebut. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan perlu membahas faktor hingga penyebab timbulnya sejumlah kasus kecelakaan kapal laut dengan Komisi 5 DPR. Hal itu dilakukan untuk mengetahui duduk masalah yang timbul sebelum adanya pemberian sanksi kepada pihak Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jadi sebelum kemudian kita meminta sanksi atau apapun, sebagai pimpinan DPR, kami sudah minta komisi terkait, dalam ini Komisi 5, untuk mengecek dulu dan kemudian mengadakan pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan sehingga kita bisa tahu duduk masalah kenapa hal itu sampai terjadi. Sebelumnya kapal motor Barcelona 5 yang berlayar dari pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaut menuju pelabuhan Manado terbakar di sekitar perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita ketahui Arif dan pemirsa, kecelakaan kapal laut kerap terjadi belakangan ini, di mana memang ternyata yang menarik perhatian publik yaitu KMP Barcelona VA yang memang akhirnya terbakar. Ini kita ketahui ternyata ada 3 orang yang meninggal dunia, di mana memang ratusan penumpang ini saat kebakaran meloncat ke laut dan memang kalau kita ketahui ternyata ada yang live Facebook menunjukkan bahwasannya begitu kecamnya saat mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka. Bahkan juga banyak sekali anak-anak yang akhirnya menangis ketakutan karena memang kita ketahui mereka mengapung di perairan tersebut juga cukup lama dan akhirnya dengan cepat ada nelayan dan juga tim-tim lainnya menolong para penumpang tersebut. Benar sekali, dan kalau kita melihat rangkaian dari kecelakaan kapal laut yang terjadi di Indonesia, ini kalau kita masih ingat beberapa waktu lalu juga sempat terjadi kecelakaan kapal laut di Selat Bali dan kali ini juga ada lagi terkait dengan kecelakaan ataupun kebakaran KMP Barcelona dan kalau kita ingat juga ini ada sempat hal yang cukup viral dan juga menyentuh di mana ada seorang bapak-bapak yang kemudian menyelamatkan anak kecil ketika sama-sama menjadi korban. Dan kita berharap untuk seluruh korban dan juga keluarganya ini diberikan ketabahan dan mudah-mudahan hal-hal serupa, hal-hal kecelakaan-kecelakaan baik di darat, laut maupun udara tidak terjadi lagi di Indonesia. Betul, memang seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan bahwasanya memang harus ada rapat kerja lagi dengan Komisi 5 dan juga Kementerian Perhubungan agar memang kasus serupa tidak terulang kembali di Indonesia. Benar sekali, dan pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Wakil Ketua DPR RI Dasko turut memantau jalannya rapat pembahasan revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP di Komisi 3 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Senin siang. Dasko mengatakan dalam penyusunan undang-undang, pimpinan DPR perlu melibatkan partisipasi publik sebanyak-banyaknya. Pimpinan Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah advokat Indonesia mengenai rancangan Undang-Undang KUHP. Tak hanya itu, Komisi 3 DPR RI juga akan menerima masukan terkait KUHP dari Lembaga Yayasan Bantuan Hukum Indonesia. Usai meninjau pelaksanaan RDPU RUU KUHP, Dasko menegaskan bahwa dalam setiap penyusunan perundang-undangan, pimpinan DPR selalu menekankan kepada setiap alat kelengkapan Dewan DPR RI untuk selalu melibatkan partisipasi publik sebanyak-banyaknya. Ngecek kesiapan RDPU tentang partisipasi publik yang dalam setiap penyusunan perundang-undangan pada saat ini di DPR partisipasi publiknya harus banyak. Ya, ini dalam rangka itu ya sekali-sekali kita ngecek pelaksanaan.
Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM dan Kementerian Hukum dan HAM menegaskan pentingnya revisi penyeluruh terhadap RUU KUHP agar menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Wamenkumham mengingatkan bahwa revisi tak boleh dilakukan asal cepat. RUU KUHP yang akan mulai berlaku 2026 harus jadi instrumen hukum yang bukan hanya tegas, tetapi juga adil dan berpihak pada hak warga negara termasuk tersangka. Revisi RUU KUHP yang tengah digodok pemerintah dan DPR dianggap sebagai momentum krusial. Komnas HAM mencatat maraknya penyiksaan dan pelanggaran hak dalam proses penyidikan sebagai bukti bahwa hukum acara pidana saat ini tidak cukup melindungi hak warga negara. Komnas HAM mendesak agar revisi dilakukan secara substansial, tidak hanya merapikan norma, tapi juga memperbaiki paradigma hukum yang selama ini cenderung menempatkan kekuasaan aparat tanpa pengawasan kuat. Komnas HAM mengusulkan 11 klaster isu penting untuk dimasukkan dalam draft revisi, diantaranya penguatan pengawasan eksternal terhadap aparat, pembatasan tindakan upaya paksa, dan penghapusan pembatasan bantuan hukum bagi tersangka dan saksi. Kami melihat selama ini berdasarkan aduan yang masuk ke Komnas HAM, terutama masih terjadi praktek-praktek penyiksaan selama proses penyelidikan gitu ya, dan cukup banyak kasus-kasus yang terkait dengan pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat, terutama terkait ketidakprofesionalan aparat ya, terutama polisi memang gitu. Sehingga kami mendorong dalam revisi KUHP itu ada perubahan paradigmatif yang lebih berperspektif pada pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia. Sejauh ini dalam banyak kasus yang diadukan ke Komnas HAM misalnya, jika pelakunya adalah dari militer, maka kemudian kesulitan untuk mendorong proses penegakan hukum melalui pengadilan umum, selalu didorong melalui pengadilan militer. Dari sisi Wamenkumham menegaskan bahwa revisi bukan hanya soal memenuhi tenggat waktu, tetapi memastikan kualitas hukum acara pidana yang adil dan modern. KUHP versi lama yang telah berusia 44 tahun dinilai sudah tidak lagi relevan dengan tantangan penegakan hukum masa kini. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia juga menyoroti pentingnya aspirasi publik dan masyarakat sipil diserap secara terbuka. Menurutnya, masukan masih sangat dibutuhkan, termasuk dari kementerian itu sendiri. Sudah tepat ketika semangatnya adalah revisi ini dilakukan secara cepat, tapi tidak buru-buru. Kalau memang masih dimungkinkan, ya mari kita sampaikan masukan, termasuk dari Kementerian Hak Asasi Manusia juga ada masukan untuk perbaikan. RUU KUHP ditargetkan mulai berlaku per 2 Januari 2026. Dengan waktu yang semakin sempit, publik berharap revisi ini tak sekedar sebagai agenda formalitas hukum, namun menghasilkan perlindungan hak asasi yang nyata dan berkeadilan. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Mutia, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 2.000 calon perwira remaja TNI dan Polri tahun 2025 menerima pembekalan langsung dari Menteri Pertahanan RI, Syafri Samsudi. Pembekalan digelar di Gor Ahmad Yani, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Sabtu pagi 19 Juli 2025. Menteri Pertahanan Syafri Samsudi memberikan pembekalan kepada 2.000 calon perwira remaja TNI Polri yang berlangsung di Mabes TNI Cilangkap. Dalam pembekalan yang dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan para kepala staf Angkatan Menhan menekankan bahwa momen ini adalah arahan strategis sekaligus sebagai semangat nasionalisme. Syafri turut mengajak para Capaja untuk menanamkan tekad pengabdian dan tanggung jawab sejak dini sebagai penjaga kedaulatan negara. Dalam sambutannya, Syafri menyampaikan 3 pilar utama yang harus dipegang dalam kepemimpinannya, yaitu integritas, loyalitas, dan kapabilitas. Syafri juga menegaskan menjadi pemimpin bukan hanya tentang keberanian, namun juga kemampuan mengambil keputusan tepat dalam situasi sulit dan penuh tekanan. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya pembekalan, saya juga ingin menyelamatkan awal dari pengabdian para calon perwira remaja TNI dan Polri yang akan segera dilantik.
Pembekalan oleh Menhan ini menjadi bagian dari tradisi menjelang pelantikan para Capaja sebagai perwira pertama TNI dan Polri. Adapun pembekalan Menhan menjadi bagian dari tradisi menjelang pelantikan para Capaja sebagai perwira pertama TNI dan Polri di Istana Merdeka pada 23 Juli 2025 mendatang. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menanggapi peristiwa viral yang melibatkan anggota polisi lalu lintas saat menindak pengendara kendaraan roda 4 di ruas tol Lingkar Luar Jakarta. Sejauh ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan anggota Polantas tersebut. Petugas justru akan mengecek lebih lanjut terkait surat izin pengemudi yang ditunjukkan pengendara karena tidak sesuai dengan aturan. Peristiwa yang menjadi perbincangan publik di media sosial itu terjadi pada Sabtu malam lalu. Dalam video terlihat seorang polisi lalu lintas yang tengah patroli mempertanyakan surat izin mengemudi pengendara roda 4 yang dianggap tidak sesuai. Namun pengemudi tersebut justru mempertanyakan hal itu dan memviralkan ke media sosial. Tanggapi hal tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengklarifikasi peristiwa yang terjadi. Disampaikan Kombes Pol Kamarudin selaku Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa kejadian bermula saat berlangsungnya operasi Patu Jaya di ruas tol Lingkar Luar Jakarta. Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa kendaraan dengan menanyakan surat-surat kendaraan. Namun saat itu pengemudi justru menyerahkan surat yang menyerupai surat izin mengemudi. Petugas pun kemudian meminta SIM yang dikeluarkan resmi oleh Polri. Kombes Pol Komarudin tegaskan sejauh ini tidak ditemukan kesalahan prosedur yang dilakukan anggotanya. Namun dirinya akui ada kekeliruan penggunaan diksi kata SIM Jakarta seperti yang disampaikan anggotanya tersebut. Polisi kini justru tengah mencari kembali keberadaan pengemudi yang memviralkan video karena menunjukkan SIM yang tidak sesuai aturan. Setelah mendapatkan informasi adanya perilaku anggota yang diduga melakukan penyimpangan, kami langsung turunkan tim. Kemudian hasil pemeriksaan dari Propam, dalam hal ini Paminal, sampai saat ini, mohon maaf sekali, belum ditemukan adanya pelanggaran oleh anggota. Kronologisnya, anggota menghentikan, kemudian menanyakan surat-surat, dan diberikan termasuk salah satunya diberikan SIM. Namun SIM yang diberikan bukan SIM yang dikeluarkan oleh Polri, maka dikembalikan oleh anggota. Selanjutnya anggota menanyakan SIM Jakarta, maksudnya SIM Jakarta itu SIM yang dikeluarkan oleh Polri, maka dikeluarkan SIM A. Nah, jadi kesalahan di sini adalah kesalahan anggota dalam menyampaikan yang keburu ataupun terlanjur tertangkap, terekam oleh kamera, dan itulah yang diviralkan. Ditlantas Polda Metro Jaya terbuka apabila masyarakat menemukan ada oknum anggota polisi lalu lintas yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Namun polisi juga akan bertindak tegas apabila ada pelanggaran dari pengendara bermotor, baik itu pelanggaran lalu lintas maupun tidak membawa atau memiliki surat-surat berkendara yang resmi. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Video viral di media sosial ini menjadi perbincangan masyarakat terkait dengan adanya seorang anggota polisi yang meminta pengendara mobil di jalan tol untuk menunjukkan SIM-nya. Dan kalau kita melihat ini dari keterangan kepolisian bahwasanya SIM-nya tersebut agak berbeda dengan SIM yang dikeluarkan atau SIM resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Dan ini juga menjadi perhatian untuk kita semua agar tidak mudah memviralkan segala sesuatu. Barangkali itu juga masih ada miskomunikasi antara pengendara dan juga polisinya. Betul, memang dari Ditlantas Polda Metro Jaya mengatakan bahwasanya memang terkait video tersebut, anggota yang memang saat itu menilang pengendara tersebut memang tidak ada hal-hal yang memang melanggar aturan. Karena memang kita ketahui ternyata SIM yang ditujukan oleh pengemudi ini berbeda dengan SIM yang memang resmi dikeluarkan. Kita berharap bahwasanya memang ini menjadi suatu perhatian seperti yang dikatakan Arif, tidak boleh sembarangan memviralkan sesuatu yang memang ternyata belum tentu benar. Dan memang dari pihak kepolisian juga mengatakan jika memang menemukan anggota polisi yang tidak sesuai melakukan pekerjaan dengan aturan, bisa langsung dilaporkan agar bisa ditindak tegas oleh pihak kepolisian ataupun petinggi dari polisi tersebut. Benar sekali, dan kalau kita melihat ataupun kita belajar dari peristiwa ini, lagi-lagi kita sebagai masyarakat untuk selalu bijak dalam bermedia sosial. Dan juga selalu menyaring dan juga memfilter terkait dengan video-video ataupun konten-konten yang ada di media sosial. Kita harus cross-check kembali, literasi kembali, apakah ini memang benar kejadiannya seperti itu atau seperti apa.
Ya, Arif, kita lanjutkan informasinya di mana seekor buaya muara sepanjang lebih dari 1 meter lepas dari kandang dan masuk ke area sawah milik warga di Kelurahan Cikiwo, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buaya diduga kabur setelah pagar kandangnya rusak dan kejadian ini membuat warga sekitar histeris dan ketakutan. Merusak yo aya buaya yo di Cikiwo yo. Pak, yo kumahakeun ke yo. Aduh, teng yo. Inilah rekaman video amatir warga yang mengabadikan momen saat seekor buaya muara lepas dari kandangnya dan masuk ke persawahan di RW 04 Kelurahan Cikiwo, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buaya yang panjangnya lebih dari 1 meter itu merusak tanaman padi dan memicu kepanikan warga, apalagi saat kejadian pemilik buaya tidak berada di tempat. Warga yang resah bersama-sama berusaha menangkap buaya menggunakan tali. Meski sempat meronta, buaya berhasil ditangkap dan dikembalikan ke kandang setelah beberapa jam diburu. Menurut keterangan warga, buaya kabur diduga melalui celah pagar kandang yang rusak dan masuk ke area persawahan yang berdekatan dengan pemukiman. Buaya kini sudah dikembalikan ke kandang oleh pemiliknya yang terletak di area kolam pribadi. Dari pantauan kamera terlihat juga satwa dilindungi lainnya di dalam kandang, seperti beruang madu dan juga burung merak. Keluarnya saya tuh, waktu saya keluar ke sawah sekitar bahasa jam 1. Nah, ketemu sama buaya tuh sekitar bahasa setengah 3. Langsung ada di sawah, ada bekasnya tuh di padi tuh. Jalan itu, sangka saya mah itu bukan buaya itu, sangka saya mah menyawak itu yang gede. Karena kalau sendirian jalan sendiri mah nggak rusak, cuman doyong-doyong aja padi. Lah bisa rusak soten itu buaya ditarik sama tambang sama orang-orang. Warga mengaku was-was dengan keberadaan satwa buas di pemukiman tanpa pengawasan khusus. Mereka meminta dinas terkait turun tangan agar kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, sudah 1 bulan Rafa, seorang anak yang berusia 11 tahun asal Kabupaten Pekalongan, tak sadarkan diri akibat digigit ular. Rafa sebelumnya pernah ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen, Kabupaten Pekalongan, dan Rumah Sakit Islam Pekajangan, Pekalongan. Namun karena kondisinya tak kunjung membaik, Rafa kini dirawat di Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang. Kondisi Rafa yang tidak sadarkan diri mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yunita Dia Suminar menjenguk Rafa yang kini dirawat di Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang. Kondisi Rafa masih tidak sadarkan diri sejak 16 Juni lalu setelah Rafa digigit ular berbisa di dalam kamar rumahnya di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Rafa dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang sejak 9 Juli lalu. Sebelumnya setelah Rafa menjadi korban gigitan ular, ia langsung dilarikan ke RSUD Kajen, namun dokter di rumah sakit itu diduga salah mendiagnosa hingga kondisinya terus memburuk. Ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan, hingga akhirnya dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi. Rafa kini dirawat di ruang VISU Rumah Sakit Dr. Karyadi dengan pantauan penuh oleh tim medis. Kondisi Rafa juga masih belum sadarkan diri dan masih terpasang alat intubasi. Suwondo, ayah Rafa, sempat kecewa dengan pelayanan di rumah sakit pertama yakni RSUD Kajen karena pihak rumah sakit mengatakan ular yang menggigit anaknya tidak berbisa. Kondisinya kan waktu itu kan masih normal, nah terus dibawa ke rumah sakit. Kemudian katanya kan nggak berpisah, terus kan anak kan mual, katanya masalah ini cepat kan mual, pusing, terus napas, terus mata kan nggak bisa lihat, udah mulai racun udah. Saat ini Rafa ditangani tim medis yang terdiri dari dokter anak, dokter saraf, dan penyakit dalam. Penanganan mesti dilakukan secara komprehensif. Dari penyakit tadi itu dari dokter anak juga ada, dokter saraf juga ada, juga penyakit dalam. Untuk penanganan sampai sekarang masih komprehensif ya, karena memang posisi ketika diantar ke IGD memang sudah terbuka, kesadarannya sudah menurun dan sebagainya. Tapi intinya rumah sakit Kajen tetap menerima pasien tersebut dan melakukan penanganan medis sesuai dengan protokolnya, seperti protokol pasien dengan diagnosa kita bisa.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yunita Dia Suminar mengatakan, Gubernur memberikan atensi pada kesehatan Rafa. Saat ini Rafa menjalani perawatan yang ditanggung BPJS. Yunita juga mengatakan kondisi pasien saat ini sudah membaik jika dibandingkan pada saat awal tiba di RSUP Karyadi karena kondisi ureum karintinin yang tinggi. Hal ini sebagai indikasi fungsi ginjal yang belum baik. Maka dilakukan sejumlah tindakan untuk penyembuhan termasuk menyuntikan antivenom dan pemulihan organ-organ vital. Baik ya dibandingkan dengan pada saat datang ke rumah sakit yang tentu ini ada harapan dan tentu kita semua harus optimis bahwa anak ini nanti bisa sembuh. Penanganannya untuk pemulihan kesadaran, fungsi-fungsi vitalnya, pemulihan kesadaran. Penanganan yang dilakukan adalah pemulihan kesadaran pasien. Harapannya Rafa segera sadar dan ada progres signifikan dalam proses penyembuhan. Dari Semarang, Febri Mustafat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sangat disayangkan Arif dan pemirsa di mana memang seorang anak bernama Rafa yang memang sudah sebulan tak sadarkan diri akibat digigit oleh ular yang berbisa. Memang kita ketahui ternyata si Rafa ini sudah dirujuk ke 2 rumah sakit dan memang dinyatakan bahwasanya ular tersebut tidak berbisa. Namun saat dilarikan ke 3 yang rumah sakit tersebut ternyata memang dinyatakan bahwasanya ular tersebut adalah ular yang berbisa. Bahkan memang sangat miris sebulan lamanya tidak sadarkan diri dan memang kabar yang terbarunya Arif dan pemirsa ternyata anak tersebut bernama Rafa sudah meninggal dunia. Dan tentu kita juga mengucapkan bela sungkawa terkait dengan peristiwa yang menimpa Rafa. Dan ini juga mungkin menjadi pengingat kita bahwasannya mungkin di Indonesia ini masih kekurangan terkait obat anti bisa dan ini menjadi perhatian, perlu menjadi perhatian. Mengingat Indonesia ini juga menjadi habitat dari banyak ular-ular berbisa dan ini juga mungkin tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di berbagai belahan dunia bahwasannya terkait dengan obat anti bisa ini menjadi salah satu hal yang cukup sulit didapatkan. Betul, dan kita juga berharap bahwasanya para orang tua dan anak-anak juga berhati-hati untuk bermain ataupun di sekitaran rumah karena memang kita tidak tahu ular tersebut datang dari mana dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, Arif. Baik, dan pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Petugas gabungan menemukan salah satu merek beras premium yang diduga oplosan yang dijual pedagang di Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dinas Perdagangan Bandung Barat pun akan melaporkan temuan ini ke kementerian terkait untuk segera ditindaklanjuti. Petugas gabungan dari Dinas Perdagangan dan Satreskrim Polres Cimahi melakukan sidak ke pasar tradisional Panorama Lembang. Sidak ini dilakukan pasca adanya temuan beras oplosan dari Kementerian Pertanian. Satu persatu toko pedagang yang menjual beras dilakukan pemeriksaan. Alhasil, petugas menemukan salah satu merek beras premium yang diduga oplosan. Atas temuan ini, Dinas Perdagangan akan melaporkannya ke kementerian terkait untuk ditindaklanjuti. Informasi dari Kementerian Pertanian ada yang diduga beras oplosan, beras premium, gitu. Nama-nama produsen dengan mereknya ada, nanti saya kasih. Jadi sekarang saya mengecek ke lapangan, ada nggak sih ya si merek dengan produsen yang nanti saya kasih jual. Dan ada ditemukan satu merek Sofia. Berapa toko? Ya? Ada di berapa? Dari 4 toko yang saya sampel, 1 toko. Apa? Untuk ditindak atau enggak juga kan saya juga nggak punya kewenangan. Tentunya juga nanti pusat yang akan menginformasikan. Kan gitu. Saya sekarang turun ke lapangan dengan Bulog, dengan DKPP hanya men-tracking, mengecek ada nggak sih merek atau produsen yang
Nanti datanya saya kasihkan. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan 212 merek beras premium yang diduga adanya pengoplosan dan pelanggaran standar mutu. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengecam keras praktik pengoplosan beras yang merugikan rakyat dan memerintahkan aparat hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Prabowo menilai kasus ini sebagai kejahatan ekonomi serius yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan juga stabilitas negara. Presiden Prabowo Subianto mengecam keras praktik penipuan beras yang merugikan masyarakat. Dalam pidatonya saat penutupan Kongres PSI di Solo, Prabowo menyoroti pengoplosan beras biasa yang dijual dengan harga premium oleh oknum pengusaha. Prabowo langsung memerintahkan aparat hukum untuk bertindak cepat dan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku kecurangan tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan kejahatan ekonomi serius yang berdampak besar pada negara. Menurut laporan internal yang diterimanya, kerugian akibat manipulasi harga beras sangat signifikan. Presiden kemudian membandingkan kerugian itu dengan potensi manfaat jika dana dialokasikan untuk program sosial. Ia menilai tindakan ini bukan sekedar pelanggaran pasar, melainkan ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional. Banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya, yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat. Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1000 triliun itu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kasus penemuan beras oplosan ini sedang menjadi perbincangan masyarakat. Ini terkait dengan penemuan dari Kementerian Pertanian yang menemukan bahwasannya dari sekitar 200 lebih sampel beras premium yang ada di pasaran, kemudian dilakukan pemeriksaan, itu 85% dinyatakan bahwasannya tidak sesuai dengan standar atau dengan kata lain dilakukan pengoplosan. Dan mirisnya ini dalam 1 tahun ini mengakibatkan kerugian negara yang bisa mencapai hampir 100 triliun rupiah. Wow, memang tidak hanya gas ataupun bensin saja yang dioplos, ternyata juga ada beras premium yang dioplos oleh oknum-oknum yang nakal. Memang kalau kita ketahui ternyata pengoplosan beras ini merugikan masyarakat, terutama pada pedagang yang memang ternyata mereka juga cukup resah. Karena memang ternyata pembeli juga jadi khawatir untuk membelikan beras tersebut. Kita berharap bahwasanya memang ada tindak tegas dari pemerintah terkait ataupun Kementerian Pertanian terutama, karena memang kita ketahui ini sangat dirugikan karena memang beras premium akhirnya dicampur dengan beras yang kualitasnya rendah. Jadi memang ini luar biasa memang kerugian yang ditafsirkan dengan adanya beras pengoplosan tersebut. Benar sekali, dan ini yang mirisnya lagi Sally dan juga pemirsa, terkait dengan potensi kerugian hampir 100 triliun rupiah dalam setahun. Dan ini diperkirakan ini sudah berlangsung selama 1 dekade. Artinya dalam 10 tahun terakhir ini kerugian negara ini atau kerugian yang ditanggung oleh masyarakat ini mencapai 1000 triliun rupiah. Oke Arif, dan kita lanjutkan informasinya Arif dan pemirsa, di mana 2 orang pria diduga anggota sebuah organisasi masyarakat di Kota Bekasi, Jawa Barat menodongkan senjata tajam kepada seorang pedagang nanas. Aksi itu terjadi setelah korban menolak memberikan dagangannya secara cuma-cuma. Insiden tersebut terekam kamera CCTV di sekitar lokasi. Inilah rekaman CCTV di sebuah gudang di Jalan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat 2 orang menggunakan sepeda motor mendatangi lapak seorang pedagang nanas di tepi jalan.
Setelah berhenti, kedua pelaku yang disebut-sebut anggota Ormas meminta 1 bungkus nanas secara paksa. Saat korban menolak, keduanya marah dan salah satu pelaku kemudian menodongkan sebilah pedang ke arah pedagang. Aksi premanisme ini terjadi pada 17 Juli 2025. Beruntung tidak ada korban luka dalam insiden ini, namun korban mengaku trauma dan ketakutan. Bang, bisa diceritain Bang, ini kan kemarin sempat ada pengancaman dari pria ya diduga Ormas. Seperti apa Bang kronologisnya? Ya, dia kan 2 kali datang tuh Bang. Pertama datang minta nanas, terus saya keberatan ngasih 1 kantong nanas itu. Akhirnya cekcok biasalah gitu kan, adu mulut. Terus dia nggak terima mungkin ya, ngelarang-larang saya nurunin nanas juga di depan perumahan saya itu. Dan saya juga nggak terima. Akhirnya kan cekcok lagi tuh, terus dia pergi terus datang lagi selang kurang lebih 20 menit, datang lagi bawa golok itu Bang. Pasca kejadian, korban telah melaporkan insiden ini ke Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Pihak kepolisian saat ini tengah menyelidiki dan memburu para pelaku. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang kelas 1 Jakarta Timur ketahuan mengendalikan jaringan prostitusi anak berkedok Open BO. Korban adalah pelajar di bawah umur yang dijual melalui grup Telegram. Ditres Cyber Polda Metro Jaya mengungkap modus perdagangan anak berkedok jasa Open BO dengan korban anak di bawah umur. Pelakunya berinisial AN, pria 40 tahun yang ternyata masih menjalani hukuman di dalam lapas Cipinang, Jakarta Timur. Polisi menyebut pelaku mengakses Telegram dan mengelola grup bernama Open BO Pelajar Jakarta dari balik penjara. Melalui grup itu, AN merekrut remaja perempuan untuk melayani pria hidung belang. Aksi AN terungkap saat polisi melakukan penyamaran di sebuah hotel di wilayah Keramat Bela, Jakarta Selatan. 2 remaja perempuan masing-masing berusia 16 tahun diamankan, bersama bukti transaksi sebesar 3 juta rupiah. Di waktu yang sama, polisi langsung menggerebek kamar AN di lapas Cipinang dan menyita 3 unit ponsel yang digunakan untuk mengakses grup prostitusi. Tentang kronologi pengungkapan kasus perdagangan anak secara online. Terhadap kasus ini kami telah mengamankan, mengungkap 1 orang pelaku perdagangan anak atas nama inisial AN. Mohon maaf untuk tidak bisa kami hadirkan karena yang bersangkutan merupakan narapidana yang masih ada menjalani hukuman di lapas Cipinang. Jadi AN ini adalah narapidana yang juga telah menjalani hukuman dengan tindak pidana yang sama, yang sebelumnya juga melakukan perdagangan orang terhadap anak dan divonis 9 tahun, sudah melaksanakan hukuman selama 6 tahun. Tersangka AN dijerat 5 pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang ITE, KUHP baru, hingga Undang-Undang Perlindungan Anak dan TPPO. Polisi mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap perdagangan anak di ruang digital. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terekam makan malam bersama di sebuah warung bakmi Jawa di Solo pada Minggu malam. Momen tersebut tampak akrab dan juga hangat, menunjukkan kedekatan antar pemimpin nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terekam duduk satu meja menikmati makan malam bersama di sebuah warung bakmi Jawa di Solo, Jawa Tengah pada Minggu 20 Juli 2025 malam. Berdasarkan pantauan di lokasi, Jokowi terlihat lebih dulu tiba di kedai bakmi Jowo Bucitro yang berlokasi di Jalan Pulang Geni, Solo. Sesaat kemudian, Presiden Prabowo datang dengan mobil Maung Garuda Putih didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Jokowi menyambut kedatangan Prabowo dengan hangat. Tak lama berselang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menyusul ke lokasi. Tiganya diketahui sebelumnya menghadiri penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia 2025 di Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Ketiga pemimpin negara ini tampak duduk semeja di pojok kiri warung dari arah pintu masuk. Selain ketiga pemimpin tersebut, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga turut mendampingi. Malam itu tidak hanya sekedar makan bersama,
Beberapa pejabat seperti Prasetyo Hadi, Sugiono, Teddy, dan Giring turut menyumbang lagu, menghibur warga yang sedang menikmati sajian bakmi Jawa di lokasi. Suasana hangat dan penuh keakraban tersebut berlangsung hampir 2 jam. Sekitar pukul 23:05 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo terlihat meninggalkan tempat makan, diantar oleh Jokowi dan Wapres Gibran. Setelah iring-iringan Presiden berlalu, Jokowi dan Gibran juga meninggalkan lokasi dengan mobil yang sama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa merespon positif pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Samsurizal ini menilai pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut dalam rangka memperkuat perekonomian bangsa Indonesia. Usai kunjungan kerjanya ke berbagai daerah, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kawasan Sumber Solo pada Minggu malam. Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurizal, menilai pertemuan tersebut tentunya turut membahas berbagai hal, salah satunya guna mendorong kemajuan perekonomian Indonesia di tengah krisis global yang luar biasa. Cucun juga bersyukur saat ini Indonesia berada di ekonomi yang stabil dan bisa bertahan dari krisis ekonomi pada masa pandemi COVID-19 lalu. Saya melihat semua pertemuan tokoh-tokoh bangsa ini, ya, di saat-saat kita sekarang lagi betul menghadapi satu tantangan perekonomian dunia, di Indonesia harus betul-betul solid, di Indonesia harus betul-betul sejuk, sebetul-betul bisa adem. Sangat mengapresiasi sekali pertemuan tokoh bangsa. Terus para pimpinan partai politik, apalagi sekarang Pak Jokowi sudah masuk di ranah partai politik. Ya, kita kan welcome to the jungle, ya, untuk Pak Presiden, Pak mantan Presiden Pak Jokowi masuk di partai politik, sekarang jadi Ketua Dewan Pembina, ya. Jadi Ketua Dewan Pembina. Jadi pertemuan-pertemuan tokoh bangsa itu sangat diperlukan untuk mendorong bagaimana kondusivitas, kemudian juga kemajuan perekonomian di Republik ini yang negara-negara lain sekarang lagi menghadapi kesulitan yang cukup luar biasa. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Arif dan pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo memang tidak terjadi hanya sekali saja. Memang sebelumnya pertemuan ini kerap terjadi. Kita ketahui bahwasanya memang pertemuan kedua tokoh ini cukup membahas bagaimana perkembangan Indonesia ke depannya terkait dengan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur. Kita ketahui ternyata ini menjadi bukti nyata bahwasanya antar pemimpin di Indonesia ini masih memiliki komunikasi yang hangat dan juga harmonis. Benar sekali. Dan kalau kita melihat ini Presiden Prabowo Subianto selain berkunjung ke kediaman dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, ini juga menyempatkan diri untuk makan malam bersama dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, kemudian Wakil Presiden dan juga beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih menikmati soto ataupun bakmi. Betul, bakmi. Ya. Dan salah satu poin yang menjadi pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo ini adalah terkait dengan kesepakatan AU-CEPA ataupun Indonesia dengan Uni Eropa beberapa waktu lalu ketika Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Eropa, yang kita tahu ini merupakan dicetuskan waktu itu pada saat pemerintahan Joko Widodo 10 tahun lalu dan baru terrealisasi pada saat ini, pada saat Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden. Dan kita berharap bahwasanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo menjadi contoh bahwasanya memang ini bisa ditiru untuk menghangatkan ataupun menyatukan antar pemimpin di Indonesia. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Sally Sregar. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.